Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Sabrina dengan NIM 3312301002 Program Studi Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Pengembangan Sistem Pengolahan Material Berbasis Web di PT XYZ. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya memulai presentasi ini. Oke, pertama-tama kita mulai dari latar belakang. Jadi pada PT XYZ itu terdapat pengolahan material non-sistem, yaitu material yang tidak tercatat pada sistem SAP perusahaan. Nah, pengolahan materialnya itu masih menggunakan Excel sehingga uh, terdapat beberapa kendala dalam proses pengolahannya, seperti informasi material yang tidak lengkap, data material yang tidak jelas, penerimaan dan replenishment masih dilakukan secara manual, database inventory yang tidak lengkap, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, akhirnya perusahaan itu membuat sebuah sistem yang disebut sebagai material non-sistem. Nah, sistem ini digunakan untuk membantu proses pengolahan material yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan Excel. Ya, namun ternyata meskipun sistem tersebut telah dikembangkan, ternyata masih terdapat beberapa kendala, seperti pemantauan statusnya belum real time, prioritas material mendesak belum dapat ditangani, penginputan request masih dilakukan secara berulang, return masih dilakukan secara manual, tidak ada penjadwalan dan notifikasi, serta resiko masalah palet belum dapat ditangani. Nah, berdasarkan kendala tersebut, di sini saya merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang fitur pemantauan status material secara real time pada sistem. Lalu, bagaimana merancang fitur penanganan permintaan material mendesak. Bagaimana merancang fitur pencatatan pengembalian material hingga pengecekan kondisi palet. Lalu, bagaimana merancang fitur penjadwalan permintaan material dan notifikasi status. Serta bagaimana merancang fitur komunikasi terpusat antar pengguna. Nah, berdasarkan rumusan masalah ini, tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang fitur pemantauan status material secara real time, merancang fitur penanganan permintaan material mendesak, merancang fitur pencatatan hingga pengecekan kondisi palet, lalu merancang fitur penjadwalan notifikasi, serta merancang fitur komunikasi terpusat antar pengguna. Selanjutnya, ada dua batasan masalah dalam proyek akhir ini. Yang pertama, sistem yang dikembangkan hanya pada pengolahan material non-sistem, tidak mencakup material yang tercatat dalam sistem atau SAP. Nah, lalu pengembangan, difokuskan pada penambahan dan penyempurnaan fitur tanpa mengubah struktur utama sistem yang sudah ada saat ini. Adapun manfaat dari proyek akhir ini adalah untuk mengoptimalkan proses perencanaan, permintaan, dan pengolahan material, juga untuk memperlancar koordinasi antar pengguna, serta mempermudah operasional gudang dengan memastikan alur material lebih terkontrol dan juga terstruktur tentunya. Nah, pada proyek akhir ini saya menggunakan metode prototype, di mana tahapan dimulai dari pengumpulan kebutuhan, di mana saya akan melakukan tanya jawab atau wawancara. Lalu juga saya telah membangun prototipenya dan telah dievaluasi juga. Lalu saya mulai mengkodekan sistemnya, menguji sistem, lalu mengevaluasi sistemnya kembali. Setelah dievaluasi, ternyata masih ada yang belum sesuai, maka saya akan kembali mengkodekan sistem tersebut. Dan jika sudah sesuai, sistem siap digunakan. Lalu selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sistem yang sudah ada saat ini. Yang pertama itu requestor akan menambahkan request. Mereka bisa menambahkan request dengan isi from aplikasi secara manual atau mengupload file Excel saja. Setelah itu disubmit dan request akan diterima oleh receiver. Lalu nantinya receiver akan mengupdate permintaan request tersebut dan mereka akan mengecek lokasi bin-nya. Lalu data request itu bisa digabungkan materialnya, lalu dilakukan put away, lalu mulai dijemput, transfer, hingga diterima oleh client receiver. Nah, kendala yang dialami saat ini itu tadi, status dan notifikasi material belum real time, prioritas material mendesak belum dapat ditangani, penginputan dan pengembalian material belum otomatis, lalu juga resiko masalah palet belum dapat ditangani. Di sini terdapat gambaran umum sistemnya, ada requestor, receiver, penreceiver, dan admin. Nah, nantinya di sini requestor itu dapat mengakses dashboard, mereka juga dapat melakukan diskusi, mengembalikan material, mereka juga dapat
membuat project schedule, dan juga mereka dapat melakukan reorder. Sementara si receiver itu mereka dapat menerima request, mereka juga dapat melakukan diskusi dengan requestor, mereka juga dapat memproses pengembangan material dan menginput masalah palet. Nah, si plan retriever itu dapat melihat palet problem list yang diinput oleh retriever. Sementara admin itu dapat mengakses semua fitur yang ada pada sistem. Di mana peran mereka adalah untuk melihat saja. Di sini ada kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya, ya di mana requester semua aktor tentunya dapat melakukan login, melihat dashboard, lalu requester dapat membuat permintaan material dan menentukan tingkat kepentingannya. Mereka dapat membuat reorder template, mengajukan return, dan mereka dapat menerima notifikasi status, lalu melakukan diskusi dengan receiver, lalu nantinya mereka juga dapat menerima notifikasi dari discussion. Mereka juga dapat membuat schedule request dan menerima notifikasinya. Sementara si receiver itu dapat memproses request dari requestor, mereka dapat memproses return, melaporkan masalah palet. Hingga mereka juga dapat mengakses dashboard tentunya, dan plan receiver itu dapat melihat list masalah palet yang diinput oleh receiver. Lalu yang terakhir mereka dapat melakukan logout. Selanjutnya di sini ada kebutuhan non fungsional, yang mana sistem itu harus menggunakan bahasa Inggris pada seluruh antarmuka agar mudah dipahami oleh pengguna internasional. Lalu sistem dapat dijalankan pada web browser seperti Google Chrome dan juga Microsoft Edge. Dan yang terakhir, sistem harus responsif. Di sini terdapat use case diagram dari requestor, receiver, plan receiver, dan admin yang dapat berperan sesuai role mereka. Seperti contohnya, requestor dapat melihat dashboard, mengajukan request schedule, menerima notifikasi schedule, mengajukan reorder, memproses susun material. Begitu juga dengan receiver, plan receiver, dan juga admin yang dapat mengakses fitur-fitur sesuai dengan role mereka. Selanjutnya di sini terdapat IR diagram yang terdiri dari 10 entitas utama, yaitu master role, master users, table discussion, master status, material return, master user role, table order template, schedule request, dan pilot problems. Nah, berikut merupakan hasil implementasinya. Nah, di sini ada dashboard. Ada 4 dashboard utama. Ada dashboard requestor. Mereka dapat melihat data share real time, data status, data picking, aging movement, return status, dan juga data schedule yang mereka input. Begitu juga dengan receiver, mereka dapat mengakses data-data tersebut. Namun tambahannya adalah mereka dapat melihat block bin dan juga palette problem trend. Sementara di admin itu mereka dapat mengakses semua dashboard dari aktor-aktor lain, yaitu ada mereka dapat mengklik tab requestor untuk melihat dashboard requestor, tab receiver untuk melihat dashboard receiver, dan juga tab plan receiver untuk melihat dashboardnya. Dan berikut merupakan tampilan dari dashboard plan receiver di mana mereka dapat melihat palette movement dan juga palette problem list yang diinput oleh si receiver. Di sini merupakan implementasi dari Pareto Request Form digunakan untuk requestor dapat merequest material sesuai dengan kepentingan, lalu requestor dan receiver dapat melakukan diskusi, requestor dapat menggunakan project schedule untuk membuat request schedule, lalu menggunakan template order list untuk melakukan reorder. Selanjutnya di sini ada implementasi dari return dan juga pilot problem, di mana di sini nantinya requester dapat menginput material yang ingin di-return dan receiver dapat menginput masalah-masalah palet yang ada. Oke, baik. Sekian presentasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.